Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan betapa pentingnya kita untuk selalu menghafal Al-Quran. Tidak pandang umur, selagi kita masih bisa berpikir, masih bisa melihat, membaca, masih bisa menghafal, maka lakukanlah, menghafallah. Jangan meninggalkan karena merasa umur sudah tua. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu melihat hasil yang kita lakukan. Melihat apa yang kita lakukan, bukan melihat hasil dari yang kita usahakan. Dalam hal menghafal Al-Quran, maka yang dilihat itu sejauh mana usaha kita untuk menghafal, menyiapkan waktu, membaca, dan juga berusaha memahami. Allah melihat apa yang kita sudah usahakan untuk menghafal Al-Quran. Apakah setelah kita berusaha itu kita mendapatkan hafal Al-Quran atau tidak, itu urusan lain. Karena Allah tidak melihat kepada hasilnya. Yang Allah lihat kepada apa usaha yang sudah kita lakukan. Jadi bukan karena usia sudah lanjut lalu meninggalkan menghafal, tidak. Tapi berusahalah setiap hari untuk menghafal Al-Quran. Bahkan dengan adanya usaha untuk menghafal Al-Quran itu akan menjadikan pikiran lebih tenang, akan lebih mudah. Nah, bisa menghindarkan dari pikun. Nah, itu diantara keuntungannya. Hadis ini diriwayatkan dari An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari seorang sahabat, ayah juga seorang sahabat, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yang dia terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, nanti di akhirat akan dikatakan kepada sahibul Quran. Siapa itu sahibul Quran? Orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkannya. Minimal kita membaca dan berusaha menghafal, tapi bukan sekali-sekali, rutin sampai akhir hayat kita, sesuai dengan kesempatan waktu dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah berhenti, tapi istiqomahlah untuk menghafal. Jadi di akhirat kelak yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Apa yang dikatakan kepada mereka? Iqra, bacalah, wartaki, nailah, nailah darjat kalian. Kemudian warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil sebagaimana Anda dulu membacanya secara tartil ketika di dunia. Lalu apa konsekuensinya? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena posisimu, kedudukanmu di surga ini ditentukan oleh ayat terakhir yang kamu baca. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bapak dan Ibu hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita perhatikan dalam hadis ini, tentu kita hendaklah semuanya menjadi sahibul Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci kita. Aneh kalau ada seorang muslim yang tidak baca Al-Quran. Dalam literatur orang-orang salaf dulu kita temukan, dulu kalau ada umat Islam yang tak hafal Quran itu aneh. Dulu para sahabat hafal Quran, para tabi'in mayoritas hafal Quran. Selagi dia mengaku sebagai muslim, aneh kalau tidak hafal Quran. Itu dulu. Sehingga dulu tidak pernah diberi gelar
orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu dengan Al-Hafiz, tidak pernah. Tapi sekarang, zaman kita sekarang ini, yang hafal Al-Quran itu yang aneh. Yang biasa orang yang tak hafal Al-Quran. Lebih banyak orang yang tak hafal Quran dibandingkan dengan yang hafal. Bahkan yang hafal hanya satu-satu. Karena begitu sedikitnya, sehingga untuk menghargai, menghormati mereka yang hafal Quran itu diberilah gelar Al-Hafiz. Padahal dulu tak pernah seorang hafal Quran diberi gelar Hafiz. Kalaupun kita melihat dan menemukan ada ulama yang diberi gelar Al-Hafiz, itu bukan karena mereka hafal hadis, tapi karena mereka menghafal, bukan karena mereka hafal Quran, tapi karena mereka menghafal minimal 200.000 hadis, itu diberi gelar Al-Hafiz. Jadi kalau dulu ada yang dikatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia seorang ulama hadis yang mensarah kitab Sahih Al-Bukhari, judulnya Fathul Bari. Dia seorang Al-Hafiz. Apakah gelar Al-Hafiz yang diberikan ulama kepada dia sebagai hafal Quran? Tidak. Tapi sebagai dia hafal hadis Nabi minimal 200.000 hadis. Kalau Al-Quran itu sudah biasa. Karena dulu aneh kalau ada orang Muslim tak hafal Quran. Nah, sekarang kita rata-rata tak hafal Quran. Paling tidak ada usaha yang istiqomah setiap hari untuk berusaha menghafal Al-Quran. Itu yang hendaknya kita lakukan. Karena kemuliaan yang luar biasa dan kedudukan di akhirat kelak akan ditentukan oleh sejauh mana hafalan Al-Quran kita. Nah, lalu dalam hadis ini dikatakan kepada dia nanti di akhirat, barangkali ketika sudah berada di surga atau ketika hendak masuk ke dalam surga, Iqra, baca Al-Quran. Ibarat orang yang tes untuk menentukan nanti posisinya di mana. Lalu dibaca Al-Quran, Iqra. Ketika dia sudah mulai baca, wartaki, naik. Artinya posisinya semakin banyak dia mampu membaca Al-Quran, dia akan semakin tinggi derajatnya. Derajat di sana itu bukan dihitung berapa surat dihafal, tapi setiap huruf yang dia baca, yang dihafal itu akan menaikkan derajatnya. Setiap huruf. Karena satu huruf dari ayat Al-Quran yang dibaca Allah berikan 10 pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, nanti di akhirat Iqra, baca, wartaki, naik, semakin tinggi, semakin banyak dia baca. Tentu bukan membaca berdasarkan mushaf, karena di sana tak ada lagi mushaf. Membaca ayat Al-Quran di sana itu berdasarkan hafalan. Lalu bagaimana kalau ada orang ketika masa mudanya hafal 30 juz Al-Quran, karena dia ikut program Hafiz Al-Quran, tapi setelah tamat dari pondok, tamat dari kuliah, semuanya hilang. Apakah itu bisa kembali dia baca di sana? Wallahu a'lam. Tapi dari isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa seseorang di akhirat kelak dibangkitkan berdasarkan keadaan ketika dia diwafatkan. Kalau dia wafat dalam keadaan tidak membawa hafalan Al-Quran, dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa hafalan Al-Quran. Ini yang kita khawatirkan. Kalau dia wafat dengan membawa hafalan Al-Quran, berarti dia akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan membawa hafalan Al-Quran. Ketika di akhirat disuruh baca, dia akan bisa membaca sesuai dengan hafalan itu. Maka hendaknya semakin berjalan umur kita, semakin kuat kita untuk menghafal Al-Quran. Itu akan semakin mudah. Beberapa waktu lalu saya mendengar di media sosial seorang bapak-bapak yang sudah tua. Dia menghafal Al-Quran. Menghafalnya juga dari umur yang sudah lumayan tua. Dari umur 40-an ke atas, kalau tidak salah 60-an dia sudah hafal Al-Quran. Jadi apa komentar dia? Saya merasakan nikmat yang tidak pernah saya rasakan dengan amal dia menghafal Al-Quran itu. Andaikan seluruh dunia ini diberikan kepada saya, itu tidak akan bisa membeli nikmatnya menghafal Al-Quran itu. Itu luar biasanya. Nah, jadi senantiasalah berusaha kita selalu baca Al-Quran, menghafal Al-Quran.
Kalau hanya sedikit kemampuan ya sedikit. Yang penting ada istiqomah rutinitas itu. Nah, lalu di akhir hadis tadi, sesungguhnya fa inna manzilataka, sesungguhnya posisimu di akhirat kelak, inda akhiri ayatin taqra'uha, itu ditentukan oleh ayat terakhir yang kamu baca. Dimulai dari awal surah Al-Fatihah barangkali sampai akhirnya, sampai di mana kita mampu menghafal, membaca di akhirat kelak, itulah yang menentukan kedudukan surga kita. Tentu untuk mencari kedudukan surga itu saatnya hanya sekarang. Saatnya hanya sekarang. Nah, lalu kenapa perlu rutinitas untuk menghafal? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ta'ahadu hazal kitab, kalian jagalah, hafallah, istiqomalah dalam menjaganya kitab ini, artinya Al-Quran. Apa sebab? Karena dia begitu mudah lepas, hafalan itu mudah hilang dari orang yang sudah menghafalnya, seperti mudahnya onta yang tidak diikat, seperti mudahnya onta yang lepas dari talinya, begitu akan mudah dia pergi. Jadi ketika sudah mendapatkan hafalan Al-Quran, tidak boleh dilupakan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hafalan yang sudah dilupakan itu tidak diulang-ulang lagi, itu ada yang mengatakan berdosa. Tapi tidak semuanya, karena ada ancaman Nabi dan perintah Nabi jangan sampai melupakan hafalan ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Artinya hasan sahih itu, hasan itu kualitasnya di bawah daripada sahih. Tapi kalau At-Tirmizi mengatakan hasan sahih, maka kalau hadis itu diriwayatkan lebih dari satu jalur periwayatan, maka di antara jalurnya ada yang hasan, di antaranya ada yang sahih. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan hanya dalam satu jalur, maka jalur yang satu itu adalah diperselisihkan. Sebagian menilai hasan, sebagian menilai sahih. Namun artinya hadis ini adalah hadis yang makbul, bisa diterima, dijadikan sebagai dalil. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.